Baik, selamat pagi semuanya. Ya, kali ini kita akan ngobrolin tentang IP address V4. Maksudnya V4 itu apa sih? Versi 4 ya. Maksudnya V4 itu, jadi di sini ada satu blok, kemudian blok kedua, blok ketiga, dan blok keempat, ya kan? Nah, ini masing-masing blok ini nilainya antara 0 sampai 255. 0 sampai 255. Nah, jadi seperti ini. Kemudian masing-masing ini besarnya adalah kalau 0 itu kalau dibinerkan jadinya 0 sampai 255, kalau dibinerkan jadinya 1, jumlahnya 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira seperti ini. Ini ya. Nah, kenapa ini ada ini? 1. Jadi 1 jumlahnya 8. Berarti 0-nya juga jumlahnya harusnya 8 ya. Tapi karena ini 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Pengertiannya 0 jumlahnya 8 sampai 1 jumlahnya 8. Nah, tentu saja kombinasinya bisa banyak ya di sini ya. Berarti kalau secara bit jumlah kombinasinya ada berapa? Jumlah kombinasinya. Karena biner ini adalah bilangan basis berapa kalau biner itu? 0 sama 1, biner itu berarti basis 2, ya kan? Basis 2, berarti kombinasinya untuk satu blok ini saja itu bisa 2 pangkat 8. Kalau untuk keseluruhan berarti bisa 2 pangkat 32. 2 pangkat 32. Nah, jadi ini membicarakan tentang IP address-nya saja. Nah, belum lagi di sini. Ini kalau kita giniin ya, IP address. Kemudian di sini ada subnet ya. Subnet mask. Nah, subnet mask ini sama, tapi dia nilainya bergantung jumlah totalnya adalah 32 ya. Subnet mask dia kalau dalam bentuk bit ya seperti ini. Misalnya dia 24 bit. Misalnya 24 bit. Berarti kalau 24 bit itu ini 8, ini 8, ini 8. Jadinya kan gampangnya ngitungnya dari depan ya. Kalau misalnya di sini dibilangnya 19 bit, berarti di sini 1 jumlahnya 8, 1 jumlahnya 8, berarti udah 16 kan. Di sini 1 jumlahnya 3 di depan, sisanya adalah 0. Begitu ya. Sisanya di sini adalah 0. Jadi kalau dia bisa penuhnya 111 kalau dia 32 bit. Nah, ini menggambarkan apa nanti kita bahas. Baik. Untuk IP address-nya sendiri, IP address secara global nilainya dari 0 sampai 255. Berarti rentang keseluruhannya adalah dari mulai 0.0.0.0 sampai 255. Ini kebanyakan. Nah, berarti rentang yang memungkinkan adalah sebanyak ini. Berapa jumlah IP yang bisa digunakan di sini ya? Berarti 2 pangkat 32. 2 pangkat 32. Banyak sekali. Tetapi ini tidak mungkin digunakan semuanya karena terlalu banyak. Nah, jadi nanti berhubungan dengan komunikasi jaringan, kenapa harus dibatasi? Ya kan? Kenapa harus dibatasi? Nah, berarti di sini secara angka kita
secara garis besar ya, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dia ada IP publik, yang kedua dia ada IP privat. Apa sih IP publik, apa sih IP privat? Kalau IP publik itu jelas ini adalah IP yang dapat diakses langsung melalui jaringan publik ya, atau dalam hal ini internet. Nah, IP privat ini apa? IP yang digunakan di jaringan lokal. Nah, jaringan lokal ini bisa jaringan lokal yang kecil atau jaringan yang besar. Nah, biasanya jarang sekali orang memakai IP privat yang kelas A langsung digunakan begitu saja. Itu jarang, biasanya dipecah lagi walaupun dia memakai kelas A. Nah, kita ngobrolin kalau ini jelas ya. Berarti IP publik ini selain yang didefinisikan sebagai IP privat, gampangnya begitu. Gampangnya begitu. Kalau dia nggak ada di range atau jangkauan IP privat, berarti dia adalah IP publik. Mudahnya begitu ya. Jadi kalau di jaringan jangan memakai IP sembarang. Pakailah IP yang diperbolehkan untuk IP privat. Nah, untuk penggunaan sehari-hari kita ada 3 kelas. Yang pertama adalah kelas A, kemudian apalagi kelas B, kelas C. Nah, jadi ini ada 3. Kelas A ini rentangnya adalah 10 ini sampai. Nah, ini untuk kelas A. Di sini kalau kita lihat ya, di sini ada perbedaannya, dia di 3 blok terakhir ini. 3 blok terakhir, dan ini dipakai secara penuh dari 0 sampai 255. Berarti di sini jumlah host yang mungkin adalah, berarti kalau setiap blok ini adalah 8 bit, berarti jumlah yang dimungkinkan adalah 8 kali 3. Berarti ada 24 bit untuk hostnya. Tapi dalam hal ini subnetnya kita sebut yang tetap, yang di depan. Berarti karena dia cuma 1 blok, berarti dia adalah 8 bit. 8 bit. Nah, kemudian untuk kelas B, ini hati-hati kelas B, karena ini sering menjebak angkanya ya. 172 16 00, ini dihafalkan ya, sampai 172 31 255 255. Pokoknya sebelum 32 persis ya, sebelum 32 persis. Ini kan 172 31 kan. Setelahnya adalah 32. Jadi sebelum itu adalah 31 255 255. Nah, di sini ini sebenarnya bebas ya, mau dibuat berapapun, dari yang penting blok keduanya antara 16 sampai 31. Tetapi biasanya yang dipakai misalnya 172 25.00 sampai 172 25.25 255 255. Jadi yang sama di sini adalah 2 blok. Jumlah host yang bisa digunakan juga dia 2 blok. Berarti tadi di sini ada 16 bit ya. Ada 16 bit. Kemudian untuk kelas C dia 192.0.0. Nah, ini hati-hati jangan ditelan mentah-mentah. Nah, untuk ini walaupun banyak begini, sepertinya dia 16 bit ini keseluruhan, untuk keseluruhan. Dan jarang orang memakai IP ring kelas C ini, dia tapi bloknya, bitnya pakai kelas B. Tapi dimungkinkan juga. Nah, ini biasanya yang berbeda adalah belakangnya, paling belakang, blok terakhir. Berarti blok terakhir itu 8 bit, jumlah hostnya berarti jumlah IP yang mungkin berarti 2 pangkat 8 atau 256.
Nah, sisanya yang depan tadi 3 blok itu adalah 24 bit ya. Nah, ini mengenai IP address privat ya, IP address privat. Nah, ini tadi bisa kita sebut saja ini jaringan atau net ya. Kemudian di sini ada hostnya. Hostnya berarti sisanya dari ini tadi ya. Kalau di jaringannya 8 bit berarti hostnya 32 kurangi 8 atau 24 bit. Ini 16 bit, di sini 8 bit. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau ada yang belum ngerti? Silahkan bertanya. Nah, ya. Yang ngobrolnya nanti. Oke. Nah, ini pelajaran sangat penting ya. Jadi kalau kamu nanti di mana, kamu memang di jaringan, maka minimal kamu harus kuasai ini IP address ya. IP address. Kayak kamu kalau punya rumah, minimal kamu hafal alamat rumah kamu kan. Ya nggak mungkin yang kamu hafal alamat rumah orang lain. Ya kan, nanti ada orang tanya ke kamu, "Adik Kurnia, rumah kamu mana?" "Rumah saya Tanjung Riau," gitu. Padahal bukan di sana. Nah, nggak mungkin, pasti hafal alamat rumah ya. Kayak gini. Nah, jadi selain yang ada di sini, selain yang ada di sini ya, ini adalah IP publik selain yang ada di sini. Nah, sekarang kira-kira ini udah jelas belum? Nah, sekarang kita ini ya, dari host ini 24 bit, ini 16 bit, ini 8 bit. Nah, berikutnya kita setiap jaringan ya pasti mempunyai ID jaringan atau kita sebut net ID dan apalagi broadcast. Nah, kalau net ID itu apa? Net ID itu IP yang paling depan. Kalau broadcast IP yang paling belakang. Nah, kemudian IP yang bisa digunakan berarti antara net ID dan broadcast. Gitu ya. Berarti minimal di dalam setiap jaringan ini dia ada 2 IP yang tidak bisa dipakai oleh host atau komputer atau peralatan di jaringan. Ngerti sampai sini? Ya. Misalnya di sini ada di sini bilangnya untuk kelas C adalah 8 bit. Hostnya 8 bit, berarti 2 pangkat 8 adalah 256. Kalau ditanyain berapa jumlah IP yang bisa digunakan oleh host, berarti 256 kurangi 2 atau 254. Jadi begitu ya. Nanti ketika kalau ditanya berapa jumlah IP address yang memungkinkan, berarti yang kalau pertanyaannya begitu berarti termasuk yang depan sama belakang. Kalau ditanya IP yang memungkinkan berarti untuk kelas C berarti sebanyak 256. Kalau ditanya IP yang memungkinkan dipakai adalah 256. Tetapi kalau IP yang bisa digunakan oleh host berarti 256 dikurangi 2 ya. Sama juga dengan ini, yaitu 2 pangkat 16 kurangi 2. Kita nggak usah ngitung 2 pangkat 16 itu berapa karena banyak ya. Apalagi 2 pangkat 24 nanti stres ngitungnya, nggak usah dihitung.
prinsipnya begitu, net ID dan broadcast. Net ID ini untuk menandakan identitas jaringan tersebut. Identitas jaringan tersebut. Jadi kalau kamu ingat kemarin ketika kamu mengisikan DHCP, ya, ada DHCP server, kemudian ada networks, ya. Network biasanya diisinya 192.168 misalnya 24.0 garis miring 24. Nah, 24.0 itu adalah net ID, ya. Jadi dibedakan antara net ID dengan IP address. Nah, ada juga kalian yang mengisikan ketika membuat IP address, ada juga yang mengisikan 192.168.24.0 garis miring 24. Ya nggak bisa di situ, ya. Jadi karena saking nggak ngertinya, ya, padahal ini pelajaran kelas 10, ya, kelas 10 komputer dan jaringan dasar. Nah, ini adalah IP standar, ya, IP standar. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan subnet yang lain? Misalnya kita nggak mau jumlah hostnya adalah jumlah host. Kita ingin memperkecil lagi. Di sini kan jumlah hostnya berarti 2 pangkat 24 kurangi 2 pangkat 16 kurangi 2. Kalau ada payung gitu berarti pangkat, ya. 2 pangkat 8 kurangi 2. Nah, kita nggak mau sebanyak ini, gitu kan. Kita mau kecil aja, gitu kan. Komputer kita cuman 6, gitu kan. Komputer kita cuma 6 nih di sini, gitu kan. Berarti kita cari 2 pangkat terdekat, ya. 2 pangkat terdekat yaitu 8 kan. Yang dekat dengan 6 tadi adalah yang melebihi itu dong, melebihi yang kita butuhkan, jangan yang kurang dari yang kita butuhkan, kan. Nah, minimal jumlah komputer yang kita butuhkan ditambah 2, karena setiap jaringan harus ada net ID sama broadcast. Nah, yang mendekat 2 pangkat berapa yang mendekati itu setelahnya atau sama dengan itu. Misalnya jumlah komputer kita ada 6, tambah broadcast sama net ID jadinya 8. Nah, 2 pangkat berapa yang terdekat dengan 8? Ya, 8 itu sendiri, yaitu 2 pangkat 3. Berarti kita hitung dari belakang. 32 kurangi 3. Berarti slash berapa? 32 kurangi 3 jadinya 29. Oke. 29, ya, misalnya ini contoh, ya. Misal kita mempunyai komputer sebanyak 6, ya. 6. Nah, berarti IP yang dibutuhkan harus berjumlah 6 tambah 2. 2 tadi apa? Net ID dan broadcast. Nah, berarti total adalah 8, ya, total adalah 8. Kemudian cari 2 pangkat berapa yang terdekat atau sama dengan 8. Jadi kebetulan di sini 8 sendiri adalah 2 pangkat 3. Berarti 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, berarti yang dibutuhkan di sini adalah 3 bit host. Berarti jumlah hostnya adalah sebanyak 3 bit. Nah, berarti kalau jumlah hostnya di sini 3 bit, berarti jaringannya dia 32 kurangi 3. 3 bit host berarti dengan jaringan 32 kurangi 3 sama dengan 29 bit. Oke. Sampai di sini ngerti, ya? Gampang, ya, ngitungnya. Oke. Kita tadi
total adalah 8. Total adalah 8. Kalau 8 itu kalau kita urutkan, nggak mungkin jaringan tuh, nggak mungkin nomor jaringan tuh lompat-lompat, itu nggak mungkin. Pasti kita urutkan. Paling depan adalah 0 kan. Kalau diurutkan sampai 8, berarti 0 sampai berapa? Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini jumlahnya 8 ya, bukan 7 di sini ya. Ada 8, bukan 7 ya, karena 0-nya dihitung. Selanjutnya berapa lagi? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15. Nah, selanjutnya 8 sampai 15 dan seterusnya. 16 sampai 31 ya. Dan seterusnya 32 sampai. Nah, kalau gimana kalau di 8 sampai 15? Kenapa ini jadi 8 sampai 15 ya. Nah, ini jelas ya, di sini nggak ada overlap, nggak ada. Jadi kalau di sini 7, berikutnya adalah 8. Nah, berarti masing-masing ini adalah jaringan. Masing-masing di sini adalah jaringan. Jadi, ketika kamu membuat begini, 192, 168, ini contoh ya. Contoh 3 ya. 0.3 garis miring 29 gitu kan. Dan di sini 192, 168. Di sini adalah 0.9 garis miring 29. Di sini 192, 168. 0.19 garis miring 29. Nah, berarti kalau seperti ini, sebuah komputer mempunyai 3 buah komputer mempunyai IP seperti ini ya. Berarti dia seharusnya tidak bisa berkomunikasi. Kenapa tidak bisa berkomunikasi? Karena dia sudah berada di jaringan yang berbeda ya. Kecuali kalau ini /24, ceritanya lain lagi, atau di atasnya lain lagi ceritanya gitu kan. Nah, ketika ada komputer 192.168.09 garis miring 29, berarti dia net ID-nya adalah 0.8, broadcast-nya 0.15. Dia nggak akan bisa berkomunikasi dengan komputer di luar itu ya, kecuali dilewatkan sebuah gateway atau router. Nah, router berarti ada routing, nanti pelajaran berikutnya. Nah, ini contoh kalau kita mempunyai komputer sebanyak 6 gitu kan. Oke, contoh lain. Ini dan seterusnya ya, dan seterusnya pokoknya. Sampai terakhir dia pokoknya 255. Pasti begitu. Pasti hitungannya pas. Kalau ada yang nggak pas, berarti kamu yang nggak pas ngitungnya. Gampangnya begitu. Oke, misal lagi, kita punya komputer jumlahnya, sekarang aja angka 100 sampai 200. 100 sampai 200 kok 300. 123 misalnya. Jumlah komputer 123 komputer ya, PC. 123 PC. Nah, berarti 123 tambah 2. Berarti 125. Berarti yang dibutuhkan adalah 123 tambah 2 atau 125. Nah, 2 pangkat berapa yang paling dekat dengan 125? Berarti ada 128 ya. 128. Berarti yang terdekat ya. Nah, yang terdekat setelah 125 adalah 128 atau 2 pangkat
kalau 32 itu 2 pangkat 5, 64 itu 2 pangkat 6, 128 itu 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7. Berarti di sini ada 7 bit ya. 7 bit. 7 bit. Nah, kita tadi totalnya adalah 128. Berarti kalau 128 itu 0 sampai 127. Kemudian 128 sampai 255. Nah, berarti di dalam ini cuma memungkinkan 2 buah blok ya. 2 blok saja. 2 blok saja. Kalau ini tadi ada berapa totalnya sampai bawah? Nah, ini pertanyaan nih, sederhana nih. Saya slash 29, jaringannya 29 bit. Berarti berapa total jaringan yang bisa dibuat di sini dengan 29 bit? Berarti 32 kurangi 29 adalah 3. Berarti di sini seharusnya ada 8, 2 pangkat 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kalau diurutin ya. Kalau nggak percaya silahkan diurutkan. Nanti ada 8 buah jaringan yang bisa dibuat. Ngerti? Nah, sampai di sini ini adalah cuman ada 2 buah jaringan yang bisa dibuat. Oke. Tadi di sini adalah 7 ya, 7. Nah, 32 kurangi 7 berapa? 32 kurangi 7 berarti 25. Berarti dia adalah apa sih? Nah, berarti jaringan tadi mana tadi? Jaringannya berarti 32 kurangi 7 adalah 25 bit ya, 25 bit. Berarti slash 25 nanti ya. Berarti di sini kalau ada IP 192.168.68 ini berbeda jaringan dengan 192.168.0.177 misalnya slash 25. Nah, di sini hanya bisa sebanyak 2 blok ya. Bisa sebanyak 2 blok. Oke. Jadi ini tergantung jumlah PC yang digunakan. Nah, berapa jumlah jaringan yang memungkinkan di sini ya. Ini tadi ya dilihat di sini kalau berapa jumlah jaringan yang memungkinkan. Tadi Bapak ada sedikit kesalahan ya, karena ini simple. Kita buat begini ya, Tadi 29 tadi kan dia adalah berarti ada 3 bit di akhir yang jumlahnya 0. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di depannya sudah ada 1111 sebanyak 24 kan. Ini loh. Tadi ini. Nah, 29 kan pasti letaknya di sini. Ini udah 24 kan. Nah, berarti sisanya adalah 24, kemudian 25, 26, 27, 28, 29. Sisanya adalah 0. Nah, berarti tadi jumlah, Bapak salah ya, jumlah jaringan yang bisa dibuat adalah ini jumlahnya. Satunya jumlahnya ada 5. Berarti ada 2 pangkat 5. Nah, berarti totalnya adalah, dan seterusnya di sini sampai 32 jaringan. Ya. 32 jaringan, atau biasa kalau orang-orang di ini sebutnya dia 32 subnet gitu kan, 32 subnet.
Nah, kalau di sini jaringan 25 bit, yang 24 sudah di depan, berarti tinggal butuh satu lagi kan? Tinggal butuh satu lagi. Berarti satu, ini yang nolnya jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya. Berarti jumlah jaringan yang mungkin di sini, ini satu jumlahnya cuma satu kan? Berarti jumlah jaringan yang memungkinkan adalah 2 pangkat 1 atau 2. 2 pangkat 1 kan 2. Berarti dia cuma 2 buah jaringan. Oke, sampai sini kita contoh lain ya. Contoh lain. Jumlah komputer ada berapa? Misalnya yang banyak deh, yang banyak. 300 misalnya. Ya, 335 misalnya. Berarti yang dibutuhkan, kita sama ya, cara kerjanya begini. Yang dibutuhkan adalah 335 tambah 2 atau sama dengan 337. Nah, yang terdekat adalah, ini simple aja, berarti adalah 2 pangkat berapa yang terdekat setelah 337, gak usah dipikirin, yaitu 512. Kan kalau dari bawah kan simpelnya kan misalnya 1, 2 kali 2 terus 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, habis ini 1024. Nah, jadi yang terdekat adalah 215, 512 atau 2 pangkat berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 2 pangkat 9. Nah, berarti kalau 2 pangkat 9 di sini, berarti ada 9 bit di belakang yang dia 0. Nah, karena satu blok itu maksimal 8 bit, maka jadinya dia yang depannya, maka dia berarti berada di kelas B nantinya. Dia berada di subnet ke-3, bukan subnet ke-4. Kalau yang tadi subnet ke-4. Nah, kalau subnet ke-3, kita gampangnya dari awal aja. Karena ini 9, berarti 32 kurangi 9 ada berapa? 32? 23. Oke, 23 berarti kalau kita hitung dari awal, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah 16. Berarti tambah 7 lagi jadi 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sisanya adalah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa jadi begini? Menyebalkan. Oh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadinya seperti ini. Nah, berarti di sini jaringannya adalah sebanyak berapa? Jaringannya 32 kurangi 9 atau jaringannya berapa tadi? 23 bit. Jaringannya adalah 23 bit. Dan ini berada di kelas B ya, karena dia kalau yang di sini tadi kan di atas itu dia kelas C kan. Nah, berarti dia berada di kelas B. Nah, berarti rentang IP-nya di sini, ini kita hitungnya yang di bagian ketiga aja. Yang di sini yang lainnya nggak usah dihitung. Kalau di bagian ketiga, karena di sini cuman ada berapa? Cuman ada satu angka yang mungkin gitu kan. Satu angka yang mungkin jadi host. Berarti kalau cuma satu angka, berarti 2 pangkat 1 yaitu 2. Berarti di sini 0, 1
Ya, ini kan udah 2 nih, 0 sampai 1 kan. 0 sama 1 udah 2 kan. 2 sampai berapa lagi? 3. 2 sampai 3. Kemudian 3 sampai 4 berapa? 4 sampai 5 dan seterusnya. Ya, berarti cuman itu aja kombinasinya. Berarti misalnya di sini ada ini dan seterusnya sampai jumlah jaringannya sebanyak berapa? Sebanyak 2 pangkat 7 ya. Karena di sini satunya jumlahnya ada 7. 2 pangkat 7 berarti berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada 128 jaringan. Kita ibaratnya jaringan kelas B tadi. Karena dia berada di sini ya. Dia termasuk blok ketiga. Blok ketiga berarti dia kelas B. Nah, berarti ada 128 jaringan kelas B. Dan sampai total 128 jaringan kelas B. Nah, berarti di sini jika ada kepalanya jangan nunduk ya. Kalau mau nunduk silakan pulang. Misalnya ada 192.168.879 gitu kan. Garis miring berarti 23 gini. Nah, di bawahnya ada lagi 192.168 titik misalnya 3.3 ini 192.168.4.177. Nah, berarti IP ini tidak bisa berkomunikasi 3 IP ini. Tetapi jika di sini ada 192.168.1.200/23 ini masih di satu jaringan. Ya. Sama halnya di sini 192.168.4 titik terserah misalnya 3 ya 2 ya titik 2 titik misalnya gini, berarti ini masih bisa berkomunikasi. Sini juga sama 5.202. Nah, ini berarti masing-masing masih bisa berkomunikasi. Tetapi antara ini dan ini tidak bisa berkomunikasi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu di contoh kasus kamu di sebuah perusahaan, kamu menangani sebuah tempat ya di situ, dan dia masing-masing ada bagian-bagiannya, yang masing-masing mempunyai sharing file sendiri-sendiri. Jadi misalnya para direktur hanya bisa melihat file di komputer para direktur saja, sedangkan dia tidak bisa melihat file sharing di bagian yang lain. Nah, anggaplah begitu. Misalnya di sana ada berapa bagian misalnya. Di sana misalnya ada direktur. Ya. Ini contoh. Nah, ini ya. Contoh kasus ya. Bukan cowok kasus ya. Cowok kasus kan kalian ini, cowok berkasus ya. Contoh kasus. Misalnya jumlah bagiannya di situ ada apa aja. Kamu harus urutin tuh. Misalnya ada bagian direktur. Direktur dan wakilnya gitu kan, dan wakil. Kemudian ada bagian staf. Staf itu dari mulai apa? Bendahara, sekretaris gitu kan. Nah, kemudian ada apa lagi? Kita gini aja nih. Staf ini di sini bendahara, sekretaris. Ada apa lagi misalnya? Para manajer. Manajer kan bisa ada manajer bagian gudang, manajer bagian keuangan, manajer bagian umum dan sebagainya kan, manajer itu.
Kemudian masing-masing manajer ini dia masing-masing mempunyai staff. Masing-masing mempunyai staff manager. Nah, berarti di sini ada minimal ada 3 blok ya. Ada 3 blok yang kemudian blok manager ini akan dipecah lagi ke dalam staff ya, dalam staff. Oke, kita lihat sekarang di sini, atau nanti staff manager ini dia memakai blok yang lain ya. Kita lihat di sini, ini jumlahnya. Tadi di sini ini adalah jabatan. Ini adalah contoh kasus. Nah, berapa jumlah direktur dan wakilnya di situ? Misalnya katakanlah ada 6. Oke, 6. Berapa jumlah staf bendahara dan sekretaris? Misalnya ada 6 juga, gitu kan. Ini termasuk pembantu bendahara, pembantu sekretaris, gitu kan, bendahara 1, bendahara dan sebagainya. 6. Kemudian berapa jumlah manajer? 8 misalnya 8. Oke. 8. Masing-masing manajer kita alokasikan stafnya jumlahnya berapa? Misalnya berapa? 30. Ya, 30 anggaplah begitu. 30 orang. Oke. Nah, kamu harus merancang IP address ya. Karena dia mintanya dia menggunakan IP 192, 168 semuanya menggunakan IP 87. Gini kan. Semuanya menggunakan IP 87.x ya, X-nya terserah. Berarti di sini untuk 6 yang pertama ya, 6 yang pertama itu berarti tambah 2 kan, tambah 2. Berarti 8, 2 pangkat 3 yang terdekat. Berarti di sini untuk 0 sampai 7 kita alokasikan buat direktur dan wakil. Ya. Berarti di sini IP-nya adalah 192, net ID-nya adalah 0.87.0 garis miring berapa? Karena 3 bit berarti 29 kan? 32 kurangi 3. Bendahara juga ada 6, bendahara sekretaris stafnya, berarti tambah 2 lagi, berarti 8. 8 sampai 15. 8 sampai 15 di sini. Berarti di sini jaringannya adalah 8 garis miring 29. Nah, ini yang repot di sini ya. Manajer ini adalah 8. 8 itu ngepas sekali. 8 ditambah 2 adalah 10. Berarti kita harus memakai yang 16 di atasnya, atau 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Nah, di sini yang memungkinkan setelah ini adalah 16. 16 sampai 31. 192, 168, 87.16 garis miring 3 berapa? 16 itu 16 komputer kan, 2 pangkat 4 kan, 32 kurangi 4 berarti 28. 28 berarti 28 bit. Nah, stafnya memakai setelah ini karena dia 30 berarti 30 tambah 2 32 ya, 32. Nah, berarti di sini kita manajernya ada 8, berarti stafnya ada 8 juga dong. Kan gitu kan. Nah, ini dan kayaknya IP-nya kurang nanti. IP-nya pasti kurang. Nah, di sini kalau untuk yang pertama 32 yang pertama berarti 32 sampai 60. 32 kurang 32 tambah 31 berarti berapa? 63. Nah, di sini 192, 168, 87.32. Karena dia jumlahnya 32 atau 5 bit, berarti 32 kurangi 5 ada berapa? 27.
Berikutnya di sini 64 sampai 95 di sini. 64 87.64 plus 27 lagi. Kita bikin lagi di sini 96 sampai berapa? Tambah 31 127. Kita butuh jumlahnya adalah, karena 8 manajer, maka kita butuh 8 blok. Kita lihat apakah cukup atau tidak ya. Di sini kemudian 128 sampai 128 tambah 31 berarti 159 ya. Kita urutin dulu aja. Berarti 160 sampai 191, 192 sampai 192 tambah 31 berarti 223 ya, 223. 224 tambah 31 pas 255. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada satu bagian yang mungkin digabungkan dengan yang lainnya ya. Kita kasih bikin jaringannya di sini. 87.128/27. Kemudian di sini 160, di sini 192, dan di sini 224. Nah, kamu bisa lihat di sini ada banyak jaringan yang bisa dibuat dari sebuah IP seperti ini. Nah, semua jaringan ini dia tidak akan saling terhubung, ya, tidak akan bisa saling terhubung. Karena apa? Karena subnetnya sudah sendiri-sendiri, tidak masing-masing. Nah, jadi kita harus membagi seperti ini. Tadi manajernya jumlahnya 8, sedangkan staf manajer ini masing-masing jumlahnya 30 gitu kan. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7, cuman memungkinkan ada 7. Nah, ketika kasus seperti ini, kan kamu kan menangani pekerjaan kan di tempat lain misalnya begitu kan. Kamu sedang menangani pekerjaan di perusahaan 87 ini misalnya. Berarti kamu konsultasikan atau kamu negosiasikan orang ini misalnya yang di sini misalnya, di sini ini kan 30 gitu kan, sedangkan dua bagian yang terakhir itu jumlahnya mungkin cuma 8, cuma berapa gitu kan. Nah, ini bisa kamu pecah lagi di dalam sini, bisa kamu pecah lagi. Nanti ya. Bisa kamu pecah lagi ya. Kamu pecah lagi gimana ya? Kecil-kecilin lagi ya, kecil-kecilin lagi, kecil-kecilkan lagi sampai dia benar-benar kecil. Jadi misalnya di sini atau di depan ini, di depan atau di mana yang paling mudah di mana gitu kan. Bisa kamu pecah lagi. Karena ini adalah 27, 32 ya. 32 ringnya 32, maka bisa kamu pecah lagi menjadi 8 atau 16. Yang menjadi ini bisa kamu pecah menjadi 2 blok lagi. Bisa kamu pecah menjadi 4 blok lagi. Atau kalau perlu terpaksa cuma 4 aja. Ya, berarti 32 bahkan bisa menjadi 8 jaringan lagi di bawahnya. Nah, jadi simpel ya. Misalnya nih, misalnya kita pecah menjadi 2. Kita pecah ya. Di sini pecah jadi 2. Berarti ada 16, ada 16 kan. 224 ditambah 15 itu berapa? Berarti 239. Di sini 240 sampai 255. Di sini 192.
87.224 garis miring 228 26 apa 28 ya, 28 betul. 16 2 pangkat 4 ya. Di sini 192 168 87.240 garis miring 2. Nah, jadi di sini ini bisa kamu pecah lagi jika memang jumlah stafnya begitu. Misalnya staf yang dua terakhir tadi jumlahnya nggak banyak gitu kan, atau ada staf-staf yang nggak banyak jumlahnya, masing-masing di bawah 30 atau di bawah 16, bisa kamu pecah menjadi 2. Jadi begitu. Lebih irit lagi kalau kamu pasin semuanya jumlahnya, dipasin, tetapi perlu diingat bahwa di situ harus dimungkinkan jika ada ekspansi, gitu kan. Jika ada penambahan jumlah komputer, tapi kan nggak mungkin. Misalnya jumlah direktur tadinya ada 6, nggak mungkin direktur jadi 200. Kan pasti pertambahannya juga masih dalam skala-skala. Ya kalau direktur kan nggak banyak gitu kan. Nah kalau karyawan, nah mungkin bisa banyak di sana. Tadinya 30, bisa aja perusahaan jadi besar. Perusahaan semakin besar kan, jadi 300 gitu. Itu sangat memungkinkan. Nah ketika ada seperti itu, yang ada ini jangan diganggu. Tapi kemudian kamu bikin IP yang blok baru, misalnya 88 misalnya, seperti itu. Nah kira-kira seperti perancangan IP-nya seperti itu. Nah ini tentu saja perancangan IP ini akan berkaitan dengan perancangan fisik jaringan. Perancangan fisik jaringan akan berpengaruh terhadap perancangan topologi jaringan. Nah mana dulu yang mau kamu lakukan ketika kamu menangani sebuah jaringan di suatu tempat. Yang harus kamu lakukan yaitu kamu bikin topologinya dulu, karena topologi nanti akan menggambarkan fisiknya. Nah ketika itu sudah ada, baru kamu bagi menjadi IP seperti ini. Kamu buat perencanaan IP. Nah jadi menangani jaringan itu bukan langsung kamu ambil kabel, potong kabel, ukur, potong, crimping, nggak seperti itu, nggak semudah itu gitu kan. Ada perancangannya. Nah yang diharapkan dari kalian sebagai siswa dan siswi TKJ adalah kalian mampu merancang jaringan seperti ini. Dan ini nggak butuh matematika banyak-banyak ya, nggak butuh matematika banyak-banyak. Kalaupun kamu mau pakai IP kalkulator, silakan. Gitu. Sangat boleh gitu kan. Karena di lapangan, kamu bisa pas di lapangan ada orang banyak yang nggak kamu kenal, kamu tiba-tiba 2 pangkat 7 berapa ya? Udah blank di sana. Udah blank, udah nggak tahu lagi. Tapi silakan pakai tools apapun gitu kan. Tetapi di sini tools apapun tidak bisa menggantikan tadi perancangan kamu ini. Ya, nggak bisa. Perancangan ini diwakili sama software gitu, nggak bisa. Ya pasti meleset gitu. Dan yang lebih tahu kebutuhan di sana kan tentu saja orang sana. Dan kemudian yang kamu sebagai perancang jaringan di situ, yang lebih tahu kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu nggak bisa mengandalkan software. Nah baru ketika nanti di sini gitu kan ada 192, 168, 87, 96 garis miring 27 di sini. Nah kamu bingung ini IP-nya yang boleh berapa gitu kan? Yang boleh ya 87, karena 96 sudah dipakai NetID, 127 dipakai oleh broadcast, maka di sini yang boleh ya 97 sampai 126. Dalam keadaan biasa mungkin kamu masih bisa berpikir gitu, tapi dalam keadaan yang crowded ya, ramai sekali, mungkin sangat sulit berpikir itu. Maka silakan pakai software atau pakai browsing IP calculator gitu kan, masukin ini blok ini gitu kan.
maka langsung bisa masuk. Oke ya, sampai sini. Ini pembahasan tentang IP address ya tadi, pembahasan tentang IP address, termasuk subnettingnya ya, termasuk subnettingnya di sini. Nah, ini adalah rangkuman untuk IP address, untuk pelajaran keseluruhan tentang IP address, rangkumannya di ini ya. Nanti lebih lanjutnya ya silahkan lihat di video ya, di video. Ya semoga kamu bisa paham dan ini adalah bekal kamu ujian sekolah nanti. Oke, kita tutup dulu ya.